Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para jamaah subuh Masjid An-Nur Islamic Center Belakasa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih terus diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, berupa semangat, berupa rezeki untuk terus melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, sebagaimana kita tetap bersemangat untuk menjalankan sholat subuh berjamaah, melangkahkan kaki dari rumah menuju ke masjid untuk mendapatkan ridha dan mendapatkan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini, sebagaimana biasa Jumat ba'da subuh, kita akan sama-sama membacakan bait dari kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ulama di abad ke-13 Masehi, yang kutipan-kutipan atau nasihat-nasihatnya banyak menjadi rujukan para alim, para solehin, terutama dalam hal meningkatkan keyakinan kita, kemantapan kita dalam beribadah kepada Allah, khususnya yang terkait dengan tasawuf. Saya akan bacakan pagi ini sampai pada bait yang ke-8. Idza fataha laka wijhatun minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'mala anta muhdiha ilaihi wa ayyin ma anta muhdihi ilaihi mimma huwa muriduha alaika. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, pelan-pelan saya akan bacakan karena ini agak panjang untuk bisa satu persatu kita pahami. Jika Allah membukakan untukmu pintu ma'rifat, janganlah engkau pertanyakan amalmu yang masih sedikit. Karena Allah tidak akan membukakan pintu ma'rifat kecuali karena ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Tahukah kamu bahwa ma'rifat merupakan anugerahnya untukmu? Tentu, sedangkan amalmu adalah persembahan untuknya. Persembahanmu tidaklah sebanding dengan anugerahnya. Dari kalimat bait keempat dari Ibnu Athaillah ini, setidaknya ada dua hal yang bisa kita petik. Yang pertama, ma'rifatullah, pengetahuan atau pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah membukakan pintu ma'rifat kepada kita, jadi kita mengenal Allah begitu dekat, maka kita tidak perlu mempertanyakan, kan amalku masih sedikit. Karena sebenarnya anugerah Allah itu sampai kapanpun tidak akan pernah sebanding dengan amal yang kita lakukan. Atau sebaliknya, amal kita, betapapun menurut kita mungkin sudah setiap hari kita beribadah kepada Allah, tapi tidak akan pernah cukup dibandingkan dengan anugerah Allah kepada kita. Coba sekarang pelan-pelan kita bandingkan. Kalau kita punya usia oleh Allah diberikan sampai 90 tahun, 100 tahun, katakanlah kita beribadah mulai sejak kita balik, umur 14, umur 15,
Katakanlah dikurangi 15 dari 100 tahun, 85 tahun kita terus menerus beribadah. Kemudian kita diwafatkan oleh Allah. Coba kita bandingkan. Kakek kita, buyut kita dulu, kakek buyut kita yang sudah meninggal mungkin 100 tahun yang lalu, sampai hari ini masih dikuburkan dan belum dibangkitkan oleh Allah. Untuk masa tunggu itu saja kita tidak sebanding. Para sahabat, para nabi yang dulu diwafatkan ratusan tahun yang lalu sampai hari ini masih belum dibangkitkan. Dan kita hanya hidup 85 tahun dengan ibadah 85 tahun. Apakah bisa kita bandingkan dengan demikian panjang Allah memberikan waktu, masa tunggu kita belum lagi nanti kita dibangkitkan setelah kiamat. Rasa-rasanya kita sangat kecil di hadapan waktu. Sangat kecil kita di hadapan waktu. Memang benar, tidak ada alasan sedikit pun bahwa Allah memberikan anugerah kepada kita semata-mata karena ibadah kita. Tapi sepenuhnya adalah karena kemurahan Allah, sepenuhnya karena anugerah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu penting untuk terus-menerus kita memaksimalkan ibadah di satu sisi, tapi di sisi lain kita juga berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ma'rifatullahnya kepada kita. Dan pada saatnya nanti ketika kita diwafatkan, Allah meridhai semua hal yang kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah ini menjadi bahan renungan kita dan terus menjadi penyemangat kita untuk menambah ibadah. Betapapun barangkali ibadah yang kita laksanakan itu tidaklah sebanding dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih ya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.